Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan selamat tahun baru untuk kita semua. Kita sangat bersyukur, tak henti-henti kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan menjaga dan memberkati hidup kita dalam sepanjang 1 tahun yang lalu. Dan kita memasuki tahun ini dengan keadaan yang baik. Mungkin ada di antara kita yang memulai tahun ini dengan satu pergumulan yang baru, suatu masalah atau cabaran hidup yang baru. Tetapi percayalah, sesuai dengan pujian yang kita baru sampaikan tadi di hadapan Tuhan, bahwa Allah peduli, Allah mengasihi kita, dan Allah pasti memberikan kekuatan. Terima kasih kepada jemaat Tuhan yang telah berdoa dan menyokong pelayanan gereja SIB Asia City. Gereja ini adalah milik kita bersama. Dan gereja ini ada sebagai cara Allah menjaga, melindungi, memberkati, memelihara iman kita supaya bertumbuh di dalam kehendak Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Teks ini selalu kita ungkapkan pada waktu kita berdoa akhir dari setiap ibadah kita. Dan saya pikir sebahagian besar kita sudah pun menghafal teks ini atau ayat ini. Kalau kita baca ini dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Dan dalam 4 minggu berturut-turut ini, minggu pertama hari ini dan 3 minggu ke depan, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari tema yang sama dan dari teks yang sama, dengan tujuan supaya kita benar-benar memulai tahun ini dengan suatu konsep yang benar terhadap doa, dan seterusnya dari konsep yang benar inilah maka kita didorong untuk hidup di dalam doa, menjadikan doa sebagai gaya hidup kita, supaya kita menikmati hubungan dengan Tuhan secara benar, dan juga kekuatan iman atau pertumbuhan iman dalam menghadapi hari-hari ke depan. Dalam ayat yang ke-9, hanya dalam satu ayat ini saja saya ingin membawa kita untuk melihat firman Tuhan hari ini, dan dalam ayat-ayat berikut pada minggu-minggu yang seterusnya. Matius 6 ayat yang ke-9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar firman Tuhan ini dengan satu tema, yaitu doa yang benar. Doa bukanlah sekadar sebuah ucapan atau ungkapan permohonan semata-mata. Sebab kita harus tahu bahwa doa lebih dari sekadar kata-kata atau ucapan permohonan di hadapan Tuhan. Karena itu kita perlu tahu apa itu doa yang benar. Tuhan menginginkan kita berdoa dengan doa yang benar, sebab ia sangat berhubung erat dengan konsep kita yang benar terhadap Tuhan, terhadap diri, dan terhadap keinginan atau permohonan-permohonan kita. Sekali lagi, doa yang benar itu adalah doa yang berhubungan dengan konsep kita yang benar terhadap siapa Tuhan, siapa diri kita, dan apa keinginan kita yang sesungguhnya. Karena itu kita perlu belajar doa yang benar ini. Pada waktu para murid bertanya, meminta supaya Tuhan Yesus mengajar mereka untuk berdoa, maka Tuhan Yesus mengajar mereka dengan doa ini. Dan harus kita mengerti bahwa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam teks ini bukanlah sekadar sebuah doa semata-mata. Tetapi di dalam doa yang diajarkan oleh Kristus ini memiliki nilai-nilai teologi atau memiliki nilai-nilai kebenaran asas
atau kebenaran-kebenaran fundamental yang harus ada, tidak boleh tidak ada di dalam setiap doa kita. Dan Tuhan Yesus mengajar ini supaya kita memahami atau kita mengerti dan kita melakukannya setiap hari, terutama teristimewa pada waktu kita berdoa di hadapan Tuhan. Apakah maksud doa yang benar? Pertama itu adalah doa yang benar. Doa yang benar itu adalah doa di mana kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Itulah doa yang benar. Sekali lagi, doa yang benar adalah doa yang didasarkan pada hubungan kita dengan Tuhan yang jelas dan pasti. Saudara, Bapak, istilah Bapak di dalam ayat yang ke-9 ini merujuk pada pribadi Allah. Dan kita harus mengerti bahwa dalam perjanjian lama, Allah sendirilah yang memperkenalkan dirinya sebagai Bapa kepada bangsa Israel. Satu-satunya agama selain Israel, bangsa Yahudi atau agama Yahudi, yang kedua itu adalah Kristen. Dua agama besar inilah yang memanggil Allah sebagai Bapa. Bukan kita yang meminta, bukan dari keinginan kita yang mau supaya kita memanggil Dia sebagai Bapa, tetapi yang mau supaya kita memanggil Dia sebagai Bapa adalah Allah sendiri. Kita boleh baca dalam Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-22 dan juga di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-9. Di dalam teks ini mengungkapkan bahwa Allah memperkenalkan dirinya sebagai Bapa kepada bangsa Israel dengan tujuan untuk menyatakan hubungan yang sangat erat. Supaya bangsa Israel setiap kali mereka berdoa di hadapan Tuhan, mereka memiliki asas yang kuat untuk meminta atau berdoa kepada Tuhan. Karena Allah sendiri telah mengakui bahwa umatnya itu adalah milik kepunyaannya sendiri. Allah mau supaya hubungan kita dengan Dia jelas, pasti, dan kita sebagai umat meyakini hubungan itu. Karena itu Allah memperkenalkan dirinya bukan sekadar sebagai Allah, bukan hanya sebagai Allah, tetapi Allah memperkenalkan dirinya juga sebagai Bapa. Kita seringkali juga melihat dalam doa para nabi, mereka sering memanggil Allah sebagai Bapa. Kita boleh baca dalam Yesaya pasal 63. Yesaya 63 ayat yang ke-16. Di mana Yesaya pada waktu ia berdoa, ia memanggil Allah sebagai Bapa. Hubungan Bapa dan anak, hubungan Allah sebagai Bapa dan umat Israel sebagai anak dalam perjanjian lama itu bersifat kolektif. Tetapi ia terus mengalami perkembangan. Sehingga dalam perjanjian baru, Yesus menjelaskan secara berulang-ulang dan turut dipertegas dan diulang-ulang oleh para rasul, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak, maka Allah itu adalah Bapa kita. Kita boleh baca dalam Yohanes pasal 14, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Di mana Yesus berkata bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan Allah itu sendiri adalah Bapa kita. Kemudian Paulus menyapa dan mengatakan, mengajarkan kepada jemaat Galatia bahwa Allah itu adalah Bapa kita.
baik Allah sendiri, Allah Bapa sendiri, maupun Tuhan Yesus dan para rasul, semuanya mempertegas bahwa Allah itu adalah Bapa kita. Dan tujuannya adalah supaya kita meyakini dengan pasti bahwa kita memiliki hubungan yang dalam dengan Allah. Dalam perjanjian baru, hubungan ini lebih dilihat bersifat individu. Perjanjian lama ia dilihat secara kolektif. Tetapi dalam perjanjian baru ia dilihat lebih bersifat individu. Meskipun ia dilihat secara individu, tetapi ia tetap juga bersifat secara kolektif atau komprehensif. Ia menyeluruh namun bersifat pribadi. Allah kita itu adalah Allah dan juga Bapa kita secara pribadi dan secara keseluruhan. Karena itu kita menjadi anaknya melalui darah Kristus. Satu-satunya cara kita untuk menjadi anak Allah hanya melalui darah Kristus. Darah inilah yang menjadi ikatan yang membuat kita memiliki hubungan dengan Allah sebagai Bapa kita. Pada waktu kita memanggil Dia di dalam doa kita sebagai Bapa, itu tidak terlepas pada penebusan darah Kristus. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita memanggil Allah sebagai Bapa juga, itu berarti kita sedang menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Manusia boleh memiliki berbagai bentuk hubungan yang boleh mengikat kedua pihak, seperti hobi, sama-sama ada minat, kemudian diikat oleh minat yang sama sehingga bersahabat. Ada yang karena emosi, diikat karena emosi, saling mengasihi, saling mencintai, saling peduli, itu ikatan secara emosi. Nah, namun yang mengikat yang paling kuat berbanding kedua ini adalah ikatan darah. Ikatan darah. Di dalam darah manusia ada yang disebut sebagai DNA dan kromosom. Terutamanya di dalam sel darah putih. Dan inilah yang menentukan bentuk fisikal seseorang, termasuk mukanya, termasuk ketinggiannya, bentuk badannya, termasuk juga karakter atau emosi-emosinya. Inilah yang menentukan itu. Kita boleh tahu siapa bapak anak itu melalui mukanya saja. Karena mukanya ditentukan oleh DNA yang ada di dalam anak itu. Artinya mukanya seperti bapaknya. Karena di dalam darah anak itu ada DNA bapaknya. Artinya karena darah, maka ada identitas anak itu menyerupai bapaknya. Kadang-kadang ada juga anak yang tidak sama sekali sama muka dengan bapak. Bapaknya mungkin hitam manis, anaknya mungkin putih mulus. Yang bapaknya mungkin hidungnya mancung ke dalam, mungkin anaknya hidungnya mancung keluar. Kita lihat tidak sama. Tetapi kalau ada keraguan, maka kita ambil sampel darahnya, buat ujian DNA, dan itulah yang mengesahkan anak itu adalah anak si bapak. Betapa kuatnya darah ini. Karena itu darah Kristus itulah yang menjadikan kita sebagai anak Allah. Sehingga DNA Allah itu, yaitu karakter Allah, ada di dalam diri kita. Sehingga orang dapat melihat identitas kita sebagai orang-orang yang benar, orang-orang yang penuh kasih, orang-orang yang peduli,
Orang dapat melihat itu di dalam diri kita. Karena ada DNA Allah, ada karakter Allah di dalam diri kita. Darah inilah yang menjadikan hidup kita memiliki identity yang dapat dilihat oleh siapapun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita memanggil Allah sebagai Bapa, itu berarti kita sedang memproklamasikan, kita sedang membuka diri kita, membuka identiti kita. Bahwa ada Allah di dalam diri kita, ada karakter Allah di dalam diri kita. Dan inilah yang harus kita mengerti. Ingat, setiap kali kita berdoa, memanggil Tuhan sebagai Bapa, hal ini harus tertanam dalam pikiran kita. Kita bukan sekadar meminta dalam doa, tetapi ada tanggung jawab kita untuk memproklamasikan, menyatakan, mendeklarasikan, baik dalam bentuk perkataan dan tindakan kita, sehingga identiti kita itu jelas. Ada Allah di dalam diri kita. Bapa menunjukkan otoriti dan kepedulian. Otoriti dan kedaulatan. Dalam perjanjian lama sampai pada perjanjian baru, bahkan juga dalam banyak budaya, bahkan sampai saat ini, Bapak sangat berkuasa dalam menentukan peraturan dalam keluarga, termasuklah dalam hal memberikan disiplin kepada anak, agar keluarga itu terjaga, dilindungi, dan sebagainya. Ingat, pada waktu Allah tidak memberi apa yang kita minta, itu adalah bagian dari disiplin yang Tuhan berikan sebagai Bapa ke atas kehidupan kita. Anak itu suka atau tidak, otoriti Allah sebagai Bapa akan tetap berjalan. Karena itu yang penting bagi kita sebagai anak, bersedia untuk menerima keputusan Bapa. Karena keputusan Bapa itu adalah keputusan yang berdaulat. Kita hanya merayu kepada Tuhan, Tuhan tolong saya minta ini, saya perlu ini. Kita hanya mampu untuk merayu dan meminta. Dan hak untuk meminta itu ada pada semua kita. Dan Tuhan berikan untuk semua kita hak untuk meminta. Tetapi hak untuk memberi hanya ada pada Allah. Allah tidak pernah serahkan itu kepada siapapun. Karena itu pada waktu kita meminta, mintalah, rayulah, mintalah belas kasihan Allah untuk memberi apa yang kita minta dan perlu. Tetapi andai kata Bapa tidak memberi itu kepada kita, terimalah dengan taat dan penuh rela di hadapan Tuhan. Karena itu adalah otoriti atau kedaulatan Allah. Pada waktu engkau tidak menerima keputusan Allah untuk tidak memberi, itu berarti kita sedang melawan otoriti Allah. Kita sedang keluar dari perlindungan, penjagaan Allah. Dan kita sedang mendedahkan diri kita pada bahaya secara rohani. Pada waktu anak kita meminta sesuatu kepada kita, maka Bapak memiliki otoriti memberi atau tidak. Jika kita sebagai Bapak, sebagai manusia, memiliki alasan rasional untuk tidak memberi kepada anak setiap apa yang dia minta, kenapa kita tidak memiliki cara berpikir seperti itu kepada Tuhan? Apalagi Tuhan. Tuhan lebih tahu segala sesuatu. Karena itu mari kita terima apa saja yang Tuhan beri dalam hidup kita. Keputusan Tuhan itu. Pada waktu kita berkata Tuhan sebagai Bapa kita, itu berarti kita sedang mendeklarasikan otoriti kedaulatan Tuhan ke atas kehidupan kita. Bapak juga seringkali dilihat sebagai sumber
maka kita harus melihat Allah adalah sumber. Jemaat, satu-satunya sumber kita adalah Allah. Hanya ada satu sumber, dan dialah sumber di atas segala sesuatu. Pekerjaan kita boleh secara manusia boleh kita sebut sebagai sumber kita. Itulah sumber rezeki atau pendapatan kita. Tetapi secara rohani, pekerjaan kita itu hanyalah saluran Allah. Sumbernya tetap satu, yaitu Allah. Karena itu, pada waktu kita berkata Bapa kepada Allah, itu berarti kita sedang menyatakan bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Sebagai sumber, maka kita layak untuk meminta kepada Dia. Dan kita boleh meminta kepada Dia sebab Dialah satu-satunya sumber. Dan Bapak juga berhak untuk menentukan warisan apa yang kita terima. Dalam budaya orang Israel, Bapak menentukan warisan kepada anak-anaknya. Kadang-kadang ada anak yang tidak berpuas hati dengan warisan yang dia terima dari Bapak. Tetapi itulah hak Bapak dalam menentukan warisan yang kita terima. Seperti yang saya katakan tadi, Allah sebagai sumber dan pemilik segala sesuatu, Dia memiliki hak atau prerogatif untuk menentukan apa yang kita terima. Karena itu kita ada hak untuk meminta, tetapi hak untuk memberi itu hanya ada pada Allah. Karena itu mintalah, namun bersedialah untuk menerima apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Bapak juga menunjukkan rasa hormat. Pada waktu kita memanggil Tuhan sebagai Bapa, maka yang harus ada di dalam diri kita adalah rasa hormat tertinggi kepada pribadi Allah sebagai Allah kita. Kita harus menyadari bahwa Allah sebagai Bapa harus dan layak untuk dihormati. Karena Dialah maka kita ada. Karena Dialah kita boleh bertahan hidup. Karena Dialah maka kita menemukan identiti diri kita. Dan identiti inilah yang membuat kita memiliki kekuatan untuk hidup dalam konteks kita dan menghadapi apapun yang kita hadapi. Ingat, kita harus menghormati Allah karena Dia adalah Allah. Yang kedua, pada waktu kita memanggil Allah sebagai Bapa, dikatakan di dalam ayat ini, Bapa kami. Itu berarti istilah kami dalam ayat ini sangat penting. Kami dalam perkataan ini berarti bahwa setiap kali kita berdoa, bukan hanya berdoa, tetapi dalam seluruh kehidupan kita, kita harus mementingkan kepentingan bersama. Istilah kami dalam ayat ini dalam bentuk jamak yang merujuk kepada semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Kata ini mengindikasikan atau menunjukkan bahwa semua orang percaya di segala tempat, di segala zaman adalah anak-anak Allah. Dan bahwa semua orang percaya itu memiliki Bapa yang sama dan memiliki Bapa yang satu. Karena itu kita memiliki nilai yang sama. Kita memiliki hak dan warisan yang sama di hadapan Tuhan. Sebab kita semua adalah anak-anaknya. Bapa yang baik, Bapa yang bijaksana adalah Bapa yang mengasihi anak-anaknya dengan nilai yang sama. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Bapa kita di sorga melihat, bukan melihat penampilan kita, penampilan di luar kita. Tetapi Dia melihat iman kita, Dia melihat hati kita yang tertuju pada Allah. Dan itulah nilai kita.
Dunia melihat dan kadang-kadang Bapak kita di dunia ini pun melihat penampilan luar. Sehingga Bapak di dunia boleh saja dia pilih kasih. Tetapi Bapak di sorga sama sekali tidak. Karena dia tidak melihat penampilan di luar, tetapi dia melihat hati kita. Kita semua yang hadir dalam ruang ibadah ini, dari latar belakang ekonomi yang berbeza, pendidikan berbeza, suku berbeza, jantina berbeza, umur berbeza, cita-cita dan sebagainya, semuanya berbeza. Tapi ingat, penampilan yang di luar bukanlah ukuran yang sesungguhnya. Karena itu, siapapun di antara kita, kita harus mengasihi, kita harus peduli, kita harus terima dia dengan nilai yang sama dengan diri kita. Nilai ini adalah standar, nilai ini adalah standar surgawi. Standar dari Allah sendiri. Karena itu sebagai satu keluarga di dalam Kristus, tidak ada atau tidak boleh ada yang harus direndahkan, tidak dipedulikan dan sebagainya. Kita adalah satu keluarga. Siapapun engkau, kalau masuk dalam community orang percaya, sesama orang percaya, kita memiliki nilai yang sama. Inilah keyakinan dan sukacita kita. Karena itu, kita sebagai orang-orang percaya, hubungan kita ini diikat oleh darah yang sama. Seperti yang saya jelaskan tadi, darah inilah yang ada di dalam diri kita. Sehingga darah inilah yang menjadikan kita sebagai saudara seiman di dalam Kristus Yesus. Dan karena setiap kita adalah saudara seiman, maka kita memiliki alasan untuk saling peduli, saling mengasihi antara satu sama lain. Itu sebabnya kita harus atau diperintahkan bukan hanya berdoa untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita diminta atau diperintahkan untuk mendoakan kepentingan orang lain. Karena kepentingan orang lain itu adalah kepentingan kita. Sekali lagi, kepentingan orang lain adalah kepentingan kita. Ini dalam konteks berdoa dan konteks rohani. Maksudnya adalah pada waktu kita berdoa untuk orang lain, maka itu berarti kita sedang membangun kasih dan kepedulian di dalam diri kita. Kita sedang melakukan firman. Itu berarti pada waktu kita berdoa untuk orang lain, kita juga sedang peduli pada kepentingan kita. Yaitu pertumbuhan iman kita, pengembangan kasih kita kepada sesama, kepedulian kita kepada sesama. Kadang-kadang ada doa kita yang dijawab oleh Tuhan apabila kita berdoa untuk orang lain. Bukan semua, tetapi kadang-kadang ada. Tujuannya adalah Tuhan mendidik kita untuk peduli dulu dengan orang lain, baru Tuhan beri apa yang kita minta. Ada seorang hamba Tuhan, ini kisah benar dan saya sangat kenal dengan orang ini. Ada seorang hamba Tuhan, dia memiliki beberapa orang anak. Anak pertamanya seorang laki-laki. Pada waktu anaknya ini sudah besar, dia mulai meninggalkan Tuhan. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Hati hamba Tuhan, hati Bapak sebagai hamba Tuhan sangat terluka dengan tindakan anak ini. Ia mulai marah dengan Tuhan. Ia sudah berdoa, berpuasa untuk anaknya, namun tidak ada perubahan. Suatu hari pada waktu dia berdoa, maka Tuhan berbicara dalam hatinya, doakan anak-anak para pemimpin gereja. Karena mereka juga hidup dalam kesesatan. Kemudian ia menangis dan ia mulai berdoa untuk anak para pemimpin gereja. Tuhan, saya mengasihi mereka, ampuni mereka, temukan mereka dengan kebenaran. Mari Tuhan panggil mereka kepada pertobatan. Pada waktu ia mulai berdoa untuk anak-anak para pemimpin, anak-anak jemaat yang lain, maka hidup anaknya mulai berubah. Secara perlahan-lahan akhirnya anaknya bertobat dan sekarang anaknya menjadi hamba Tuhan. Kenapa hidup anaknya mulai berubah? Karena pada waktu Allah mengubah hidup anak jemaat dan pemimpin gereja,
maka hidup anak hamba Tuhan ini juga mulai dipengaruhi. Sehingga hidupnya juga mulai berubah. Jemaat, mari kita mulai peduli untuk saling mendoakan satu sama lain. Setiap kali kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, itu berarti kita sedang menetapkan hati dan iman kita untuk peduli pada orang lain, untuk mengasihi orang lain. Yang ketiga, makna dari doa yang benar adalah menghormati kekudusan Allah. Di dalam teks ini dikatakan, dikuduskanlah namamu. Jemaat, kekudusan adalah karakter Allah. Dan kekudusan Allah ini tidak boleh dikompromi oleh apapun. Oleh karena itu, orang yang berdoa haruslah kudus. Pada waktu kita berdoa tanpa kekudusan, kita sedang menghina kekudusan Allah. Dan kita sedang meletakkan diri kita dalam bahaya. Kenapa? Karena pada waktu kita berdoa tanpa kekudusan, Allah tidak memberi, Allah tidak menjawab doa kita, maka kita akan hidup dalam kekecewaan. Kita akan hidup untuk menghakimi Allah. Dan inilah bahaya apabila kita berdoa tanpa kekudusan. Jemaat, meminta kepada Allah haruslah dalam kekudusan. Dalam protokol istana juga, orang yang menghadap raja, ada protokol yang ketat. Orang tidak boleh menghadap dengan pakaian biasa. Pakaian harus ditetapkan seperti protokol yang ditetapkan oleh istana. Maka kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, harus menghadap Tuhan dengan kekudusan. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa pakaian kita itu adalah jubah kekudusan. Maka inilah yang harus kita pakai setiap hari. Sehingga kita layak untuk berdoa kepada Allah. Dan Allah juga berkomunikasi dengan kita dan menjawab doa kita di dalam kekudusannya sendiri. Karena itu, ingat, kita jangan hanya fokus pada permintaan-permintaan kita. Kita jangan hanya fokus pada doa-doa kita. Tapi kita mulai fokus kepada siapa Allah. Yang kedua, kita mulai fokus hubungan kita dengan Tuhan sebagai Bapa. Dan yang ketiga, kita mulai fokus dengan kekudusan diri kita sendiri. Doa Bapa kami dalam ayat 9 ini mengajarkan kita kepada 3 hal ini. Karena itu, mari kita jemaat Tuhan, menghadap Tuhan, berdoa dengan iman, dengan ketulusan dan motif yang benar di hadapan Tuhan. Sebelum kita berdoa, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Ada satu hal yang luar biasa. Pada waktu kita memanggil Tuhan sebagai Bapa, maka kita sedang menyatakan ada satu hubungan yang istimewa, di mana hubungan ini menyediakan pengampunan yang tak terbatas. Lukas pasal 15, ada satu cerita di mana ada seorang anak yang tidak setia kepada bapaknya. Setelah ia mengambil seluruh haknya, warisannya dan meninggalkan bapak dan keluarga, menghabiskan harta bendanya dengan berfoya-foya. Setelah ia dalam keadaan melarat, kemudian ia teringat kepada bapaknya dan ia datang kembali. Sebelum ia memanggil bapaknya, bapaknya sudah melihat dia dari jauh. Bapaknya tidak menunggu dia, tetapi bapaknya berlari untuk mendapatkan dia. Kemudian bapaknya berkata, anakku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bersyukur karena kita memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Di mana hubungan kita itu adalah kita anak dan dia adalah Bapa. Mungkin engkau merasa dirimu tidak layak. Engkau telah melakukan banyak dosa dan perlanggaran. Tapi ingat,
Tuhan kita itu adalah Bapa. Selalu ada pengampunan yang tersedia bagi Allah kita sebagai Bapa. Karena itu, ambillah keputusan. Ambillah tekad dan berkatalah pada Tuhan hari ini, Tuhan, tahun lalu aku gagal. Tapi tahun ini Tuhan, saya mengambil keputusan untuk datang dan berlutut pada Tuhan. Aku ingin kembali sebagai anak. Aku ingin supaya Bapa, karakter Bapa itu keluar dari dalam diri saya. Maka hari ini, mari kita rayakan hubungan kita dengan Tuhan sebagai Bapa. Dengan kembali kepadanya. Menetapkan hati kita untuk bergantung kepada Dia. Dia adalah pencipta kita. Dia adalah Bapa kita yang memelihara kita. Karena Dia ada, karena Dia maka kita ada. Dia mengenal hidup kita. Dia mengenal masa lalu kita. Dia mengenal masa depan kita. Dan Dia peduli ke atas kehidupan kita. Sehingga Dia memiliki rancangan yang tak diubah. Dia memiliki rancangan yang luar biasa dan terindah untuk hidup kita. Karena itu mari kita sebagai anak datang kepada Dia sebagai Bapa. Dia mengenal hidup kita. Dia peduli hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku. Tuhan mengenal kita lebih dari siapapun. Ingat, hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang sangat istimewa. Suatu hubungan yang luar biasa. Dia memberikan yang terbaik. Dia menjaga dan Dia ingin peduli atas kehidupan kita. Dan mari kita berikan hidup kita kepada Dia.